Kembali lagi di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Rumah Degiri merupakan rumah aspirasi dari Bapak Sony T. Dana Paramita selaku anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Bersama saya Ajeng Mobi Salusti sebagai host pada podcast kali ini. Hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Halo Kak. Halo. Boleh dikenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizna Maihilda, asal sekolah SMK Muhammadiyah 8 Ciliragung. Kak? Saya Praida Visualio, nama panggilannya Ucup. Kak Ucup. Iya, Berarti Ucup Kak aja. Ucup dan Kak Rizna. Rizna. Oke. Dapat diketahui teman-teman bahwasanya Kak Ucup dan Kak Rizna ini yang mewakili tim Faji, tim putra dan tim putri ya? Iya. Yang mendapatkan 1 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Di itu ya Kak ya, di Porprov kemarin. Iya. Oke. Gimana sih Kak pengalaman dari lomba Porprov kemarin ini? Menurut saya itu pengalaman sangat mahal sekali. Sangat mahal. Oke. Pertama kali ikut Porprov tidak menjeram. Pertama kali berarti. Iya. Berarti pengalaman yang luar biasa ya Kak. Kayak mungkin pengalaman baru juga bagi Kak Rizna. Untuk Kak Ucup? Kalau saya di Porprov udah 3 kali. Cuma yang awal 2019 itu di drum band, cabut drum band. Di 2022 ikut Arum Jeram. Iya. Cuma masih eksebisi, masih belum resmi banget Iya. masuk ke KONI. Terus dan ini 2023 masuk ke cabur Arum Jeram lagi. Jadi sebelumnya udah pernah ngikut cabur Arum Jeramnya 3 kali. Iya. Dan ini pengalaman yang paling berkesan karena mendapatkan 6 Iya. juaraan ya? Iya, benar. Oke, keren. Nah, untuk persiapan Faji sendiri, itu apa aja sih Kak persiapan untuk latihannya? Kalau untuk persiapan kita biasanya itu dari anak-anak sendiri sih cuma fisik, Ya? fisiknya cuma angkat beban gitu aja, jogging, terus pull up, sit up, back up. Terus itu aja sih. Terus habis itu untuk latih mental juga ada beberapa kayak ikut lomba-lomba kecil-kecilan kayak Iya. lomba-lomba dayung kano untuk melatih mental sebelum mengikuti Porprov itu juga sih. Berarti mentalnya ya Kak yang Ya, perlu lebih dipersiapkan. persiapkan mental. Ya. Dan mungkin untuk latihannya ada sebulan tuh berapa kali kayak gitu Kak? Di sebulannya itu semenjak di bulan Juli Agustus. mulai latihan kita Juni sih Kak. Juni. Udah Juni kita mulai latihan. Cuma untuk di bulan Juni itu setiap pertemuan nggak rutin banget. Untuk pertemuannya itu liburnya itu Senin, Selasa, Rabu. Berarti Iya. cuma latihannya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Gitu. 4 kali dalam seminggu. 4 kali dalam seminggu. Wah, keren. Berarti fisiknya harus kuat ya Kak ya? Iya, benar. Mungkin ada rahasia minum vitamin Kak atau fisik tadi gitu kayak jogging kayak gitu-gitu. Iya, jadi untuk di sela-sela kita nggak latihan itu pasti ada yang namanya kayak jogging di rumah masing-masing kayak pull up, sit up sama push up itu pasti kalau di rumah. Di itu rumah. sendiri. Berarti nggak hanya latihan di waktu ketemu tim putri dan Iya. putra, tapi di rumah juga persiapan juga ya Iya, Kak benar, sendiri. benar, Wah, keren. Nah, selain tadi itu fisik, kemudian latihan, itu yang perlu dipersiapkan tuh apa sih menurut Kakak? Mungkin Kak Rizna? Mungkin first time ikut Porprov ya. Mental yang paling penting ya. Iya. Tapi kalau untuk kesehatan, apa Kak Rizna pernah sakit waktu persiapan latihan? Awalnya karena Sakit. kaget. Mungkin kaget. Iya. Oke. Mungkin kaget lama nggak fisik. Terus fisik kaget itu awalnya sakit. Sakit. Sempat sakit 1 hari 2 hari terus lama-lama juga terbiasa. Terbiasa. Iya. Untuk Kak Ucup? Yes, apa itu? Untuk fisiknya sih udah ada di cuma kita ngasahnya di mental sama treatment kita untuk di dalam Arum Jeram juga kan ada yang namanya
Kalau di segi pendayung itu bisa ada yang namanya skipper, Iya. sama di depan itu sama namanya genderang. Tapi kalau di dayung perahu naga ada skippernya, meskipun kita noleh ke bawah, itu masih lurus saja perahunya. Tapi kalau misal di arung jeram Jeram, kita oke. benar-benar fokus banget apa yang dilihat di depan, apa yang di depan kalau ada batu, itu harus kita benar-benar melatih Ya, ya. mental fokus jadi satu itu pasti sama mengendarai perahunya itu sendiri. Oke. Berarti kerja tim yang paling penting ya Kak Iya, ya, betul kerja sekali. tim. Oke. Mungkin selain persiapan tadi, mungkin izin ke orang tua gimana? Mungkin karena Kak Risna kan putri, itu kayak gimana izinnya? Apa dibolehin? Kan soalnya biasanya kan ini olahraga yang air, biasanya kan takut kan sebagai orang tua, itu gimana izinnya? Alhamdulillah saya dapat full izin dari orang tua. Berarti Orang tua sangat disetujui. mendukung. Iya. Keren. Karena saya sering cerita kalau di sungai kita pasti pakai safety lengkap. Safety first lah. Iya. Oke, Kak. Safety. Keren. Kemudian mungkin ada suka duka selama persiapan lomba maupun saat lomba itu apa Kak? Suka dukanya? Mungkin dari awal itu tim. Mhm. Bentuk timnya itu susah. 1 bulan awal itu ganti-ganti orangnya. Oh berarti belum fix gitu ya Kak? Mhm. Terus bulan keberapa? Sebulan hamil sebulan sih. Amin sebulan itu Baru fix. Baru fixnya. Iya. Iya. Mungkin sukanya apa? Sukanya kita dapat teman baru dari sekolah-sekolah lain. Mhm. Terus kita dapat pengalaman sangat banyak. Kalau Kak Ucap? Terus soal dukanya dulu. Mhm. Untuk dukanya ini sangat duka-duka sekali sih. Jadi untuk yang awal-awal banget itu banyak orang tua dari tim cowok maupun tim cewek yang kurang ngerestuin juga di arung jeram. Karena arung jeram juga kan olahraga yang paling ekstrim kan. Iya. Jadi gitu banyak yang apa? Istilahnya tuh merotol. Istilahnya merotol, banyak yang apa? Satu-satu mulai hilang. halangan karena orang tua nggak diizinin kalau sama orang tua. Tapi yang masih netap ini masih optimis untuk maju itu tadi. Jadi untuk semangatnya anak-anak ini juga luar biasa sebetulnya untuk di arung jeram ini. Jadi untuk sukanya sih, kalau sukanya sih sukanya di arung jeram ini mulai tahun kemarin sih Mbak. Baru ganti di arung jeram campur. Emang sih kalau di arung jeram ini resikonya sangat tinggi. Oke. Benar, resikonya tinggi sekali. Tapi juga seseorang kayak misal seneng banget itu apapun pasti dilakuin Iya, meskipun oke. resikonya gede gitu. Karena Gitu kita aja suka, sih. jadi kita Iya. ngelakuinnya kayak bener-bener dari hati gitu Iya, ya. benar. Itu aja sih. Mungkin motivasi Kak Risna dan Kak Ucup ini untuk meraih juara itu seperti apa bersama tim? Ada tujuan atau goals khusus? Kalau saya mungkin kemarin saya sering ikut lomba, nah itu sering ente lah. Oke, nice try. Oke. Mungkin kalau ini olahraga tim semakin pede karena ada temannya. Jadi kita kayak bisa nggak bisa kita harus Semangat. semangat gitu. Kak Ucup? Iya, kalau saya sendiri sih itu tadi. Saya nggak ngira itu tim cewek sebetulnya. Dapat 4 ya? Langsung dapat 4. Keren, Semua kategori yang diborong cewek semua. Cewek semua? Iya. Dari Kalau emas, perak ya? Mulai dari emas, perak, perunggu. 2 diborong. perunggu, Iya. oke. Jadi kalau si tim cowoknya dapatnya cuma perunggu 2 karena kalau dilihat dari sesi latihan yang paling pateng, yang paling rajin itu tim cowok daripada tim ceweknya. Loh, Iya. Karena tim cewek mesti itu setiap bulan Juni ganti orang. oke. Nanti mau ke bulan Juli, ganti orang lagi. Ganti orang. Seterusnya gitu. Terus untuk fisiknya ini kan si cewek juga kan ini kayak mager-mageran. Iya. Itu aja mut-mutan. Jadi untuk tim kedisiplinannya si cewek untuk latihan fisik ini kurang banget. Terus untuk segala teknik sama powernya itu dari sesi latihannya itu kurang banget kalau menurut saya. Tapi Waktu hari H, iya. medalinya itu tadi semangatnya mungkin bertambah karena
itu tadi apa yang dituju. Itu Berarti surprise juga ya. surprise begitu. Mungkin dari tim cowok juga kaget kali Kak. Kaget banget, banget. Oke, pengalaman apa yang paling berkesan dalam Porprov kemarin? Yang paling dingin itu hari ketiga. Hari ketiga, oke. Ya, Banyuwangi punya cerita. Ah, nice. Awal itu kategori Slalom. slalom. Mm-mm. Kategori Nah, kategori slalom itu ada 2 percobaan. Iya. Iya, 2 percobaan. Nah, percobaan pertama itu cewek alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terus percobaan pertama ganti yang cowok, Mm-mm. perahunya terbalik. Terbalik. Iya. Sempat syok kayak pada nangis. Tapi ada percobaan yang kedua. Mm-mm. Nah, percobaan kedua itu cowoknya keren. Langsung dia bangkit lagi. Ngebenerin ke percobaan yang kedua tadi. Nggak mudah putus asa. Iya. Dia dapat perunggu yang cowok. Masih oke. dapat gitu. Iya. Maksudnya sehari itu dapat, ada yang Iya. dapat gitu. Oke. Nah, kalau ceweknya itu yang kedua, yang percobaan kedua itu saya sendiri Mm-mm. jatuh. dari perahu dia. Sendiri itu. Iya, jadinya. iya. Tapi saya salut banget sama tim saya. Tim saya itu langsung gercep Mm-mm. nolongin Nolongin, saya. nyelamatinnya. Iya. Karena kalau nggak gitu, ke bawah arus sudah Iya. nggak melewati Gate-nya. gate-nya itu sayang banget dapat penalti banyak. Keren. Mungkin itu saja yang Pengalamannya. sangat berkesan. Iya, hari ketiga itu. Kak Ucup mungkin? Kalau saya pengalaman pertama itu yaitu pas lomba perahunya kebalik, teman-teman. Iya. Jadi yang kanan itu pindah ke kiri semua. Karena kayak ngindarin gate kan, ada yang namanya gate hijau, gate merah. Pas sudah kita selesai ngelewatin gate merah, kita langsung ke gate hijau. Pas gate hijau kayak nggak sampai gitu Kak. Jadi si kanan ini pindah ke kiri. Iya. Jadi pas perahunya pas banget itu kan jeram. Ya. Pas jeram banget itu perahunya langsung kebalik gitu. Jadi di sana wis campur Iya, aduk iya. antara panik, terus habis itu pas dijeram lagi enggak. Kalau di pas jeram itu banyak batu Kak. Jadi pas jatuhnya batu banget. Aduh. Banyak yang luka. Saya Luka. juga ini Iya. Pundak. kayak pindah gini Mbak. Pindah ke sini. Tulangnya. Tulangnya kayak pindah ke sini. Terus habis itu pas finish ada apa namanya? Medis. Ada medis, langsung diurut pindah lagi ke sini. Langsung normal kembali. Langsung normal kembali. Terus habis itu saya sebagai kayak kapten tim juga si cowoknya saya bilangi gimana Rek, pilih solusi yang paling bagus. Oke, gini. Jadi gate merahnya ini kayak ditinggalin aja gitu. Oke. Jadi ya terusin, alhamdulillah udah dapet juara 3 waktu itu. Yang dapat perunggu itu. Iya, dapat Oke. perunggu si cowoknya. Oh ya Kak, ini pertanyaan yang mungkin lucu. Apa ada yang cinlok? Ada. Oh ada. Berapa? Sama siapa? Oh ada daerah sih ya, tidak boleh. Pasti ada. Ada. Setiap latihan pasti ada. Ada. Oke. Cuma satu atau banyak? Banyak sih Kak. 5? Banyak sih Kak. Lebih dari 5? Enggak. Ini juga iya. Oh oke. Berarti ajang mencari jodoh juga teman-teman. Jadi ada kan tim dia dari cowok, si cowok ini kan awalnya baru ikut, dia tuh badannya itu kayak gemuk banget. Oke. Pas ikutan sekarang kayak Beda. banget. Spek. Oke. Terus si tadinya si cowok ini si tadinya si cewek ini nggak suka ke dia, Akhirnya suka. sekarang nempel terus. Oh my god. Ada. Ini dampak ikut Faji. Berarti teman-teman yang pengen cari jodoh boleh nih ikut Iya. ke Faji Banyuwangi. Ada plus minusnya. Plus minusnya. Oke. Nah, target untuk tim selanjutnya atau ke depan itu apa targetnya? Jadi untuk targetnya kayak kemarin si cewek itu aja kayak dayungnya itu kayak kurang maksimal. Meskipun kayaknya maksimal tapi
dari segi teknik maksimal, mungkin kedepannya lebih dimaksimalin lagi. Kalau dimaksimalin lagi mungkin di emas bisa sampai sih. Dan juga si tim cowoknya juga jangan sampai down karena betul. si cewek bolak-balik naik panggung, tapi si cowok mesti, kalau misal cewek naik panggung, si cowok mesti nervous semua. Kayak misal sedih. Habis dari lomba, cowoknya kan pulang ke mes. Iya. Pasti tidur semua anak-anak si cowok. Kayak down banget. Iya. Kayak apa sih perjuanganku kok sampai saat ini banget gitu. Oke. Gitu aja sih untuk kedepannya lebih semangat lagi. Dan untuk pesannya dalam pengurus Fajinya, mungkin di event berikutnya bisa dibelikan karbon gitu aja. Oke, ini pesan khusus ya. Pesan khusus. Oke. Nah, tadi kan pembina dari Faji Banyuwangi ini Bapak Sony Tedana Paramita. Iya. Mungkin dari sudut pandang Kak Risna dan Kak Ucup, itu Pak Sony seperti apa? Risna dulu. Risna dulu. Ladies first. Mungkin beliau sangat mendukung atlet-atlet Banyuwangi untuk lebih maju lagi, memfasilitasi lagi. Supportnya besar supportnya. Kalau saya di tahun kemarin tuh kaget banget sih. Si Pak Sony tiba-tiba datang ke mes. Iya. Shock. Tahun kemarin. Jadi waktu itu ada yang untuk waktu itu banyak yang sakit sih. Apa mungkin di latihan kayak kurang vitamin gitu. Mungkin pas lomba itu banyak yang sakit. Terus nggak salah Pak Alvan telepon Pak Sony, terus bilang kalau anak-anak ini kondisinya makin buruk gitu. Terus pas besoknya malam itu Pak Sony tiba-tiba langsung datang gitu ke Lumajang, ke mes, langsung bawa vitamin tuh 1 kardus. Terus habis itu pas anak-anak juga evaluasi kan, terus ini Pak Sony bilang gini, ini bukan cuma vitamin aja, mungkin ini bisa membantu, tapi ininya ini 100-an segepok gini. Besoknya langsung ikan ayam semua. Waduh. Langsung bakar ayam semua besoknya. Karena Pak Sony juga besar lah supportnya ke Faji ini juga. Mungkin ya nggak mungkin sih, emang besar banget supportnya ke Pak Sony. Keren. Mungkin pesannya untuk Pak Sony. Nah, untuk pesannya Krisna dulu. Mungkin pesannya untuk Pak Sony, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung atlet-atlet Banyuwangi. Mungkin kedepannya atlet-atlet Banyuwangi semakin banyak lagi, semakin di depan nomor 1. Amin. Iya, kalau saya itu aja, banyak terima kasih sama Pak Sony juga untuk dukungannya, supportnya juga, kayak semua itu yang paling utama kayaknya Pak Sony semua. Jadi gitu aja. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kak Ucup dan Kak Risna. Itu tadi perbincangan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.